Saya juga bingung ya Ini kita dari Universitas Muhammadiyah Jember ingin melakukan observasi mengenai tentang kaderisasi di SMK Muhammadiyah ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri. Saya Giska. Nama saya Ikhtiar. Saya BKS Nani. apa? BKS Nani. BK. Mereka. Ya. Kalau Bapak? Oh, kalau saya Roni, panggil saya Pak Roni aja panggilannya di sini. Ngajar apa? Kalau di sini saya ngajar Al-Islam, Muhammadiyah sama bahasa Arab. Mata pelajaran. Oke, mata pelajaran. Untuk alamat asli Jember. Asli Jember, cuma saya tinggalnya di Wuluhan. Wulu. Di Wuluhan, ya. Wuluhan. Bulan lah. Wuluhan itu kalau ke Watu Ulo kalian tahu, Iya. nah itu ada Ambulu kan perempatan. Oh. Itu belok kanan. Oh. Terus nanti ketemu Wuluhan nanti di situ agak jauh. Pelosok memang. Makanya jarang dikenal. Dekat Papuma. Itu Papua Pak? Oh jauh. Oh, masih jauh. Ambulu perempatan lampu merah. Ya. Itu belok kanan sudah, gak sampai ke pantainya, belok kanan. Mungkin kalau yang asli ini asli Jember semua ini. Saya Bapak. Jember. Yang cowok asli Jember, Pak. Asli Jember. Iya. Ya. Tahu berarti ya? Tahu. Wuluhan ya. Duluan tahu. Asli mana saya? Saya sini Jalan Sumatera. Jalan Sumatera. Oh di Jalan Sumatera. Ya, Miga Joan itu, Pak. Oh Mega Joan. Iya. Di situ tinggalnya. Enggak, Pak. Di daerah situ. Pak. Oh daerah situ. Di daerah situ. Iya, cuannya. Ya, oke. Ya. Mengenai kaderisasi nih Pak, menurut Bapak kaderisasi itu apa sih? Seperti apa? Kaderisasi. Ya. Nah, kalau di Muhammadiyah itu memang kerap sekali kita dengar kader, ada sila kader, ada perkaderan. Nah, di situ. Nah, kalau kaderisasi itu sendiri adalah suatu proses bentuk pengkaderan kepada penerus dari Muhammadiyah agar supaya nanti kedepannya itu mereka bisa menjadi anggota Muhammadiyah sekaligus pengurus di Muhammadiyah. Itu kaderisasi. Bagaimana kita itu sebagai generasi yang awal itu memberikan pembekalan kepada anak-anak kita, kepada penerus kita itu tentang pemahaman apa itu Muhammadiyah dan siapakah Muhammadiyah, sehingga ketika mereka nanti kenal dengan Muhammadiyah, mereka itu nantinya bisa menjadi tonggak penerus dari kepemimpinan di Muhammadiyah. Itu kaderisasinya. Jadi kaderisasi ini penting banget gitu Pak. Sepenting apa itu Pak? Kaderisasi itu kalau dikatakan penting ya penting banget. Ini tidak berkaitan dengan Muhammadiyah saja ya. Dimanapun kita itu perlu adanya kaderisasi. Karena termasuk dalam keluarga sendiri pun harus ada kaderisasi. Bagaimana nanti kepala keluarga itu mendidik anak-anaknya itu menjadi lebih baik kehidupannya daripada dia. Ini kaderisasi. Makanya ini penting. Kalau nggak ada kaderisasi, maka itu tidak akan terjadi adanya perubahan yang lebih baik lagi. Karena proses dari kaderisasi itu adalah bagaimana menjadikan generasi yang ada itu ke depannya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Makanya penting sekali di sini. Entah itu dalam bentuk apapun perkaderannya, entah dalam bentuk pengetahuan agama, pengetahuan umum ataupun kehidupan bermasyarakat, semuanya itu menjadi penting agar mereka itu kehidupan ke depannya menjadi lebih baik. Itu. Kalau boleh tahu, Pak, bagaimana sih Bapak itu menerapkan kaderisasi di sekolah SMK Muhammadiyah? Kalau Pak, di sendiri. dalam menerapkan kaderisasi di sini tentu kami itu melibatkan anak-anak kami ya, siswa-siswi. Di sekolah itu ada namanya organisasi siswa intrasekolah. Cuma kalau di Muhammadiyah itu dikenal dengan IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, untuk mengkader anak-anak yang ada di sini, siswa-siswinya itu kita memanfaatkan mereka. Karena IPM itu memang ujung tombak dari pergerakan Muhammadiyah di kalangan pelajar kan di situ. Nah, kita bentuk organisasi IPM itu nantinya mereka itu membuat program-program tersendiri yang dimana program itu tujuannya adalah mengkader siswa-siswi sekolah sini itu agar memahami terutama Muhammadiyah yang lebih baik, yang lebih utama lagi itu adalah memahami bagaimana beragama Islam dengan baik dan benar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah, yaitu membentuk masyarakat Islam sebenar-benarnya kan di situ. Jadi kita memanfaatkan IPM itu bagaimana mereka itu berinteraksi dengan siswa.
Karena kalau saya sebagai guru saja itu tidak bisa secara langsung berinteraksi dengan seluruh siswa kan, maka kita manfaatkan IPM itu, kita kasih pengarahan kepada IPM bagaimana baiknya nanti mengkader anak-anak itu supaya mereka itu paham tentang Muhammadiyah dan mengerti apa tujuan mereka itu sekolah di sini, termasuk tujuan mereka di Muhammadiyah itu sendiri. Ini apa namanya, sosialisasi gitu Pak dari gurunya sendiri untuk murid gitu ya, untuk seradi tentang kaderisasi gitu. Kalau sosialisasi itu ya, karena saya memang guru ke-Muhammadiyah, tiap kali kita masuk dalam Muhammadiyah kita sampaikan bagaimana mereka itu sebagai pemuda, sebagai pelajar itu harus mampu menjadi contoh dan teladan bagi teman sebayanya paling tidak, atau nanti ketika mereka ada di rumah bisa menjadi contoh dan teladan bagi teman-teman yang ada di rumahnya. Itu yang kita sampaikan kepada mereka setiap bagian Muhammadiyah. Di Al-Islam juga demikian, bagaimana kita kenalkan mereka juga itu bagaimana sih beragama Islam dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan yang disunahkan oleh Nabi. Seperti kita ajarkan di situ, termasuk dari tata cara sholatnya bagaimana, karena di Muhammadiyah itu sendiri pun itu sudah diatur semuanya, tata cara sholatnya, ibadahnya semua diatur, dan itu kita sosialisasikan kepada mereka. Beginilah Muhammadiyah cara sholatnya, dan kita sampaikan ini dalilnya. Karena Muhammadiyah itu ketika dia berbicara berkaitan tentang ibadah, yang lebih diutamakan adalah berkaitan tentang dalilnya. Dalilnya itu dari mana, rojih atau tidak, atau tidak. Itu yang kita sosialisasikan kepada mereka, sehingga mereka itu pemahaman agama Islamnya itu menjadi lebih terbuka, menjadi lebih luas lagi. Cuma kita tidak memaksa mereka itu untuk jadi Muhammadiyah, tidak. Cuma kita menyampaikan saja, inilah Muhammadiyah, identitas seperti ini. Nah, itu yang kita sampaikan kepada anak-anak seperti itu, sehingga mereka itu tumbuh tidak benci kepada Muhammadiyah. Gitu. Biasanya untuk membentuk kaderisasi ini ada kegiatan-kegiatan gitu Pak di sekolah SMK Muhammadiyah ini? Kecuali IPM gitu. Ya mungkin ada kegiatan, mungkin ada acara apa tuh mungkin? Oh gitu. Ada. Kalau berkaitan dengan kaderisasi itu memang kalau yang harian itu kita itu ada namanya kultum, mengajari mereka itu bagaimana berdakwah yang baik dan benar. Terus kita laksanakan setiap sholat duha. Nah, di sini kita ajarkan anak-anak itu berbicara di depan, sehingga ketika mereka keluar dari sini itu memiliki kepercayaan diri untuk mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya, sehingga mereka itu tidak tertutup ketika berbicara, tapi terbuka kepada masyarakat seperti itu. Kita ajar mereka kultum, bagaimana berdakwah, termasuk materinya apa yang disampaikan kita ajarkan di situ. Itu kalau untuk hariannya. Tetapi kalau sifatnya itu kondisional atau evening, nah itu memang kita ada kegiatan namanya itu ini baru berjalan sama LTKS, latihan dasar kepemimpinan siswa di situ, itu untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang potensi dirinya, termasuk pemahaman siswa tentang Muhammadiyah dan DKS, dan masih banyak lagi di sini sebenarnya, ada kegiatan muhadharah dan sebagainya. Nah, di situ. Tapi yang sifatnya yang perkaderan khusus itu nanti IPM yang mengadakan kepada anak-anak itu, nanti ada sistem namanya perkaderan IPM, nanti ada sendiri di situ nanti yang mengkader anak-anak di sini, yang mereka itu nanti memang dikhususkan untuk menjadi penerus dari organisasi IPM itu sendiri. Itu loh. Apa sih itu faktor penghambat dari untuk mengajarkan anak-anak di SMK ini terkait hal ini? Faktor penghambat ya. Iya. Kayak kendalanya. Anak-anak tuh kata sekarang kayak gini gitu mungkin. Kalau berkaitan tentang kendala ya memang karena memang di sini itu siswanya itu dari kalangan menengah ke bawah ya. Jadi pola pikirnya itu memang kadang masih belum siap dengan apa yang disampaikan oleh guru, sehingga guru itu ketika dia menyampaikan pelajaran ataupun apapun bentuknya itu harus ekstra memahamkan kepada siswa, karena pemahaman mereka itu menengah ke bawah. Karena kita menerima siswa itu masuk ke sini itu heterogen, bermacam-macam, ada yang dari keluarganya itu broken home, ada yang mereka itu memang keluarganya sudah ada yang meninggal, ada yang ikut nenek dan sebagainya, sehingga
pola pikirnya tentu berbeda, termasuk cara pendekatannya pun juga berbeda. Lah ini yang menjadi kendala bagi kita selama ini, mengajarkan kepada mereka itu menjadi kesulitan di situ karena latar belakangnya yang berbeda-beda. Nah, maka harus dengan pendekatan yang bermacam-macam juga. Kita paksa mereka pun mereka itu akan melawan cenderungnya kan di situ. Kita tegasi, mereka juga bisa lebih tegas lagi, apalagi mereka yang dari keluarga yang broken home, pasti itu sudah tidak bisa ditegasi. Karena apa? Karena ketika mereka berasal dari keluarga broken kayak gitu, ketika mereka di sini itu tidak mendengar gurunya, nakal dan sebagainya, itu tentu dalam rangka mereka itu mencari perhatian dari teman-temannya ataupun dari gurunya itu sendiri, makanya mereka menjadi nakal seperti itu. Itu kendala bagi kita, sehingga sistem kaderisasi di sini itu kurang berjalan maksimal, artinya tidak merata, hanya beberapa saja yang bisa memahami apa itu Muhammadiyah, dan beberapa saja itu yang mereka itu taat kepada peraturan sekolah gitu. Mungkin untuk pertanyaannya itu ya Pak ya. Iya, itulah Pak. Ya. Ya, Terima kasih atas ilmu yang Bapak kasih. Terima kasih atas waktunya juga Pak. Oke, sama-sama. saya mohon maaf lah Pak kalau ada kesalahan dari pertanyaan atau sikap dari kita semua lah. Kita mohon maaf kalau agak nyaman gitu. Ya, sama. Mungkin saya agak sikap saya mungkin kurang ramah atau sebagainya, sama Oh, maaf enggak. seperti itu ya. Karena memang saya sebagai manusia kan